Halo teman-teman, selamat datang di Market Talks episode 6 KSE Pemasaran 2025. Perkenalkan, nama saya Sofia bersama teman saya Alvina Mardani. Di sini kami berdua akan menjadi host pada podcast Market Talks episode 6 pada hari ini. Podcast ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin menambah wawasan baru dan belajar seputar bisnis secara santai namun tetap inspiratif. Nah, teman-teman, sebelum memulai podcast pada hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berjalannya podcast kami pada hari ini, terutama kepada narasumber kami yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagi pengalaman serta memberikan kita insight yang sangat berharga. Nah, di episode ke-6 kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di dunia bisnis, yaitu kolaborasi dan networking kunci membuka peluang baru. Wah, menarik banget ya, Oki. Nah, teman-teman, topik ini tuh sangat penting ya, apalagi di era sekarang itu, di mana kolaborasi dan jaringan menjadi kunci untuk membuka kesempatan baru dalam dunia bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, teman-teman, pasti kita penasaran kan, siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Silakan Ibu memperkenalkan diri serta ceritakan sedikit tentang bisnisnya. Saya Ika, saya tinggal di daerah Sidomukti, Kabupaten. Saya mengelola rumah roti di daerah Sidomukti dari tahun 2011. Oh, jadi sudah dari 2011 ya Bu, sudah cukup lama ya Bu. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke topik pembahasannya Ibu. Pertama-tama kami ingin bertanya, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi dan networking dalam konteks bisnis? Kolaborasi kerjasama, saling kerjasama untuk menyatukan visi misi sehingga terjadi kerjasama yang saling. Jadi kolaborasi dan networking itu sangat penting untuk mencari hubungan dengan yang lain. Menarik sekali ya teman-teman. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih kolaborasi ini dianggap penting untuk perkembangan sebuah bisnis? Apakah ada alasan tertentu kenapa kolaborasi ini jadi kunci mencapai keberhasilan sebuah usaha? Karena untuk menyatukan visi misi sehingga nanti arahnya jelas tujuannya gimana, mau seperti apa untuk kerjasamanya. Masih berbicara soal kolaborasi nih, tentu di semua kerjasama ini kan nggak selalu berjalan dengan lancar. Nah, menurut pengalaman Ibu sendiri, gimana sih cara membangun kolaborasi yang baik dengan pihak lain agar kolaborasi itu berjalan efektif dan saling menguntungkan di kedua belah pihak? Yang jelas sih komunikasi. Yang kedua ada kesepakatan visi misinya, ada persamaan. Jadi nyampe di tujuan itu nggak ada bentrok, nggak ada saling ada perselisihan. Jadi kerjasamanya itu enak, nyambung, satu visi. Jadi yang penting visi misinya sama gitu. Sama karena biasa. Dan nggak bentrok ya nanti Iya. Dalam setiap kolaborasi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, apakah kolaborasinya ini berhasil atau enggak. Nah, menurut pandangan Ibu, apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tentang kolaborasi ini berhasil atau enggak? Kesepakatan nyambung, komunikasinya enak, nanti terbawa di kerjasama juga lancar. Jadi harus ini ya, komunikasinya harus tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, biar nggak gagal ya Bu, biar berhasil.
dan itu memberikan manfaat jangka panjang ya Bu, nggak cuma sementara doang. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, setelah kolaborasi ini berjalin, tentu kan penting juga untuk menjaga hubungan baik agar kolaborasi tetap berlanjut ya Bu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana cara yang tepat untuk mempertahankan hubungan ini agar tetap harmonis? Saling pengertian, nggak egois, ya, saling support. Nggak cuma mementingkan satu pihak aja ya Bu, jadi harus Nggak bisa, itu namanya bukan kolaborasi. Kalau bicara soal networking ya Bu, perannya pasti sangat besar dalam membuka peluang baru ya Bu. Nah, menurut Ibu sebesar apa sih pengaruh networking itu untuk memunculkan peluang baru, misalnya dalam menentukan investor, pelanggan, atau juga strategi studi baru? Punya apa programnya jelas, orang bisa memahami apa yang mereka inginkan, bisa kolek. Jadi harus ini harus satu itu sama yang lain. Mungkin kita sudah membahas tadi tentang keberhasilannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, menurut Ibu apa sih tantangan yang dihadapi oleh para pebisnis lainnya dalam membentuk kolaborasi? Apa yang membuat mereka gagal sehingga kolaborasi mereka itu nggak berjalan dengan baik? Kadang-kadang di tengah jalan ini komitmen, melanggar komitmen itu aja. Kadang-kadang di awal janjinya kita sama-sama, tapi setelah di tengah jalan kadang-kadang kan ada perselisihan atau apa gitu. Dengan jalan udah beda aja ya? Iya, ya nggak sesuai komitmen di awal. Oh, jadi itu yang membuat para pebisnis kadang gagal dalam berkolaborasi, di mana mereka awalnya udah sepakat nih mau kayak gini, tapi di tengah jalan mereka udah Kadang ada yang melanggar kesepakatan, kadang ada yang ya itu tadi IT itu terus dulu awalnya saling support jadi enggak. Kita lanjut ke berikutnya. Sebagai penutup sesi pertanyaan kita kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pesan dan tips untuk para pebisnis muda yang biar agar mereka tahu bagaimana berkolaborasi, tidak takut untuk membangun koneksi yang baru, dan mampu memanfaatkan networking untuk membuka peluang di masa depan. Yang pertama, pokoknya kita belajar untuk bisa memahami, belajar untuk bisa mengerti, dan pokoknya semangat untuk ilmu untuk orang yang berusaha, usaha itu kan banyak. Jangan patah semangat di situ. Semuanya gagal belajar lagi, gagal belajar. Jadi intinya kalau misalnya gagal nggak boleh langsung menyerah ya Bu, jadi kayak harus bangkit lagi sampai bisa. Luar biasa sekali ya teman-teman, banyak sekali hal menarik dan pelajaran yang kita bisa ambil hari ini dari pengalaman Ibu Rika, dan mulai dari pentingnya membangun kolaborasi yang saling menguntungkan sampai bagaimana menjaga networking ini agar tetap produktif dan berkelanjutan. Ya, betul sekali. Penjelasan dari Ibu Rika tadi itu menjadi contoh nyata bagaimana kita membuka wawasan untuk bagaimana kita membangun kolaborasi dengan baik, yaitu dengan saling mengerti, prinsipnya tidak berubah-ubah, dan tetap membangun komunikasi yang baik. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ika sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman yang itu berharga bersama kami di podcast Market Talk episode 6 kali ini. Kami benar-benar menghargai waktu yang Ibu berikan.
Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendengar yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan ini menjadi motivasi untuk terus belajar, tidak pantang menyerah seperti yang Ibu Ika telah jelaskan tadi, berani berkolaborasi dan memperluas jaringan yang positif. Jangan lupa nantikan episode berikutnya dari podcast Marcelo yang pastinya akan menambah wawasan kalian seputar bisnis, pemasaran, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mulai bisnis dengan berani berkolaborasi dan tidak pantang menyerah. Sampai jumpa.